hu ahad, hu ahad. Syukran laka ya nabiyana jahada lana wa fadalana. Syukran laka ya nabiyana jahada lana wa fadalana. Qad ja'ana nurun min nurihi nawarahul ilma lana. Syukran laka yana jahada lana wa fazalana. Ya khaira man a'yanana ya aina lana qalbana ya aina lana qalbana. Syukran laka ya syafi'ul kamal binajrihi anwarul lana anwarul lana. Syukran laka ya nabiyana ya hubbana wa salah lana ila rabbina. Syukran laka ya nabiyana jahada lana ya nurana sa'adana anta da'ulana anta da'ulana. Syukran laka ya nabiyana jahada lana wa fadalana. Shalla alaika Allah ya hubbana fi kulli rizki rabbina fi kulli rizki rabbina. Syukran laka ya nabiyana jahada lana wa fazalana. Uktuf lana ahla siddiqin fi awali nabiyina. Syukran laka ya nabiyana ya
وفزلنا برزق ربنا شكرا لك يا دينا يا لنا وفزلنا اكتب لنا أهل الصديقين في أوالي نبينا شكرا لك يا نبينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa fi kitabihi Jala'ul Qatir wal Gunyah insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saron Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan rezeki dan nikmat bagi kita, anak-anak kita, keturunan kita, istri-istri kita, kehidupan kita, dan para tetangga kita, handai tolan kerabat-kerabat kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan ibu bapak kita, leluhur-leluhur kita. Semoga Allah meluaskan makrifah kita kepada dirinya dan membersamakan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di akhir hidup kita, di barjah kita dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil mudaris, guru Tarmiji yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan beliau sehat afiat. Guru Hairul yang hadir juga pada malam ini, Guru Rahyono yang hadir juga pada malam ini, Guru Nasution sehat sejak lagi. Guru Nasution alhamdulillah. Guru Aini yang juga hadir, mudah-mudahan mereka sehat. Guru-guru yang lain yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua yang hadir pada malam ini dan mencukupkan, meluaskan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, man wasala ila hajihil halati, barang siapa yang sampai pada keadaan ini, hunalikal wilayatu lillahil haq, yaitu yang di sana ada wilayah-wilayah kewalian di sisi Allah Azza wa Jalla, di mana Allah memberikan, merekrut hamba-hambanya menjadi para kekasihnya, maka ta'ajjalat lahu rohah, pastilah orang itu dirasakan kepada orang itu rohatan. Rohatan itu kenyamanan, rasa nyaman hidup di dunia ini. Kalau kebanyakan kita rasa nyaman itu sifatnya selalu materi, iyalah. Orang itu merasa nyaman bila ada baras di rumah cukup, kindai di rumah cukup, apalagi ada bini di rumah yang lah cukup, ada harta nang melimpah, rasanya baru rasa nyaman. Itulah. Nah, rohah di sini itukah? Bukan. Rohah di sini adalah sekalipun kekurangan tetap merasanya nyaman, sekalipun menderita merasanya nyaman. Dilihat orang lain lebih enak orang lain daripada dirinya, tapi ini tetap merasanya nyaman. Tidak, karena apa? Karena di hatinya tidak ada iri dengki kepada manusia. Dia hanya melihat semua itu rahmat Allah. Bahasa lain, bumi ini milik Allah. Jadi
sebenarnya di tangan orang itu, di tangan dirinya maupun di tangan orang itu sebenarnya minjem bener ya. Kayak tukang parkir ada kala. Nah, pina banyak ya kalau lah kayaknya hilangan gitu nah. Jadi sama aja orang lain pun seperti demikian. Buktinya ya johirnya orang bisa menikmati. Tapi sakitnya bisa berbagi. Ya lah, banyak orang tidak sehat hidupnya. Kita dapat sehat rohatan. Maka bila ada perasaan rohatan seperti itu tanda kamu direkrut oleh Allah di dalam wilayah Allah aja wajah. Wilayah itu maksudnya kewalian. Nanya kewalian ini macam-macam tingkatannya sampai 70.000 tingkatan. Jadi itu termasuk kewalian sudah. Mudah-mudahan kita termasuk di situ merasa nyaman. Duduk di majelis merasanya nyaman. Meskipun mungkin tidak terbiasa sebenarnya di majelis, tapi kenapakah bila di majelis ta'lim ini di menuntut ilmu rasa nyaman? Apalagi ingat pahala orang menuntut ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat baik ibadah paling santai. Kau paham tuh nanya banyak orang meskipun Nabi mengatakan ya Nabi khairun min alfi rakaatin, lebih bagus daripada 1000 rakaat, tapi orang tidak bisa memahami itu. Kenapa? Karena dia jangan duduk di majelis ta'lim mencium bau majelis ta'limnya kalau dari sudahnya. Meskipun sidin sembahyang 5 waktu kan aneh lah, karena tidak ada rohah pada diri ya kah? Kayak pian-piannya mudahan karena di akhirat kada dihitung lagi sudah. Kenapa talim puah hitungan? Ya lah, pahalanya banyak benar. Turohah namanya. Wa amma ma'ama anta alaihi la tajidu rohatan fid dunya li'annaha darul qadari darul afati. Adapun bersama apa yang engkau tidak bisa menemukan rohah itu, artinya ada kelompok orang yang tidak bisa menemukan itu di dunia ini, itu dikarenakan darul qadari darul afati, karena kalian berada di rumah atau di tempat qadari, kebingungan, kekacauan dan kebingungan dan gangguan. Artinya memang ada gangguan jiwa bisa ya lah. Kebingungan ya betul. Yang mengganggu itu apa? Materi. Biasanya yang mengganggu itu materi, keinginan yang tidak tercapai. Orang hendak babini anum tuh anak banu babini anum tapi kada tercapai, wah tidak nyaman nantinya. Orang yang pingin beli PCX tapi duitnya tidak ada, tapi kepingin kayak apa? Nyaman kada? Tidak enak. Karena terlalu banyak harapan dan cita-cita tanpa melihat kondisi keadaan. Nggak usah berencana beli ini nggak usah. Mun ada duitnya lakukan aja. Nyapai kada nyaman kada jadi orang sugih itu. Bu, jadi orang sugih itu kada nyaman, kada enak. Kenapa orang nang sugih kada kita ya lah. Labuddalaka minal khuruzi minha, mau tidak mau seharusnya engkau bisa keluar dari keadaan itu. Bagaimana caranya? Nah ini rahasianya. Bagaimana supaya kita rohah? Kenapa ada orang tidak rohah? Kalau pian sudah rohah enggak apa-apa. Tapi kenapa jadi orang itu bisa rohah? Kenapa jadi orang itu tidak bisa rohah? Tidak bisa merasa nyaman dalam hidup ini. Fa'alaika biikrajiha min qalbika wa min yadika. Itu terjadi karena ada dua keadaan. Satu, melekatnya hatimu kepada dunia, atau di tanganmu ada dunia. Nah, bisa di hati lekatnya, bisa di tangan. Nang johir dulu di tangan. Hidup biasa dengan harta. Yalah, begitu harta itu hilang, merasa tidak bahagia. Dulu punya pekerjaan, ada terus uang. Begitu tidak ada pekerjaan, merasa tidak bahagia. Kamu sudah terbiasa dengan tangan kamu. Atau banyak harta, sampai sekarang banyak harta,
tapi tidak enak. Kenapa? Karena selalu menjaga harta. Truk berisi 30 buah tiap hari, bila ada sebuah aja belum datang. melihati ke gudang, adakah. Kebetulan yang menyupirnya si Garbus, mana Garbus nih lajar, ya Pak. Itu menunjukkan hati kita bingung, tidak roha, tidur, termimpi-mimpi bangun, karena termimpi bangun, memikirkan harta banyak, tuh harta yang di tangan. Ada lagi hartanya tidak ada tapi melengket di hati, persis kayak orang cinta tapi cintanya ditolak, tapi cintanya tetap ada dengan wanita itu. Atau sebaliknya, wanita kepada laki-laki, iyalah, bendanya adalah tidak ada. Pian suka motor teto, kendaraan PCX, nah PCX aja dah disalahkan, NMAX kita ganti NMAX. Pian suka motor NMAX, tapi pian beli tidak bisa, iyalah. Lalu yang terjadi apa? NMAX tuh, kendaraan NMAX itu masih tetap ada di dada pian, iyalah, tersimpan di hati. Bendanya tidak ada, bahasa lainnya rugi-rugi sendiri. Siapa lagi? Orang yang penyinggungan. Sedikit orang berkelakuan asa beda lawan kebiasaan kita, tersinggung. Paham lah pian, tersinggung lah. Apakah orang memenderakan? Apalagi nang mengenai dirinya, begini tersinggung, seorang tersinggung aja. Orang yang merasa tersinggung itu adalah orang yang tidak bisa mendapatkan roha, tidak akan pernah nyaman hidupnya, sakit hati terus. Termasuk juga orang yang menyambati orang ketujuh, itu tidak bisa mendapatkan roha. Itu guru Armain tuh nah, duduk situ di kursi tuh nah, kawan ini guru Hairul tuh nah, kawan itu nah, tuh duduk situ nah, tuh nah duduk, ya kah, nyaman lah. Orang yang menyambati orang tuh kenapa? Itu membuktikan bah jar si anu tuh kelakuannya kayak ini, jadinya disambatinya orang tuh. Memang yang disambatinya benar, tidak baik memang. Tapi itu membuktikan orang yang menyambati orang menjelekkan orang lain atau mengata-ngatai orang lain, itu membuktikan dirinya tidak rohah, dirinya tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Kalau dia merasa nyaman, tidak ada menyambati orang, tenang-tenang aja. Pakai baju habak ke orang, pakai baju hijau, pakai baju belang-belang ke orang di hadapan, disambat jalan lah, kada menyambati kada, ya kah? Ada menyambati ya? Biasa ya, tenang aja, melihat dia, dilihatnya semua itu adalah pemberian Allah aja wajar. Allah berkelakuan kepada setiap hambanya sekehendaknya. Nah ini ma'rifatnya. Allah muridun, Allah berkehendak, muridun, kepada makhluk sekehendaknya. Pian melihat rumah orang tuh nah macam-macam kala, coba jalan sepanjang jalan tuh adalah yang sama. Adakah yang sama? Adalah yang sama rumah tuh? Tidak ada yang sama. Meskipun rumah itu sifatnya sama, menahan dari hujan, panas, dan untuk tidur, untuk menginap. Tapi adalah rumah itu yang persis sama. Ya mungkin adalah tertentu sedikit sekali lah, tapi pian berjalan jadi lingkungan pian rumah pian adalah yang sama. Itu membuktikan semua itu anugerah pemberian Allah, sekehendak Allah kepada mana? Nah itu marifatullahnya. Tidak ada lagi menyambati orang, tenang-tenang aja. Hah? Ya kah? Tiba-tiba Pak Teguh jadi orang kaya. Ya kalau kebun sekalinya ada batu baranya Pak Teguh tidak ada bingung. Subhanallah. Ya kah? Itulah orang di dalam wilayah, salah satu daripada orang yang berada di wilayah. Dalam kitab Uyunul Hikayat, di situ disebutkan ada kisah rajulun minas solihin, seseorang yang sangat soleh. Qala, dari Syekh Ibnu Jauzi, hadatsana Abdullah Al-Bara'i qala li khalafa barja'i
utitu birajulin majzumin jahibil yadaini wa rijlaini a'ma. Oh, ini sudahlah pernah ini. Oh, salah. Ini sudah pernah dibacakan. An Alqamah ibnu Mursad qala intahaz zuhdu ila samaniyati minat tabi'in. Ada orang-orang yang jahid, orang-orang yang selalu ingin dekat kepada Allah di kalangan para tabi'in. Tabi'in itu ada sahabat, ada tabi'in. Ini orang-orang yang mendapatkan rohah. Rohah itu rasa nyaman kepada Allah aja wajalah hidupnya. Ia bernama Amir ibnu Abdillah. Uwais Al-Qarni, Haram ibnu Hayyan, Rabi ibnu Qasim, Abu Muslim Kaulani, wa Aswad ibnu Yazid, wa Masruq ibnu Azda, wal Hasan ibnu Abil Hasan. Ada 8 orang. Amma Amir, adapun Amir, fa in kana yusalla fayatamassalu iblis fi suratil hay'ah. Sidin ini sering diganggu iblis, di mana selalu bila rahatan sembahyang waktu sholat ada ular timbul, ada ular terus di tubuh Sidin, ada ular di tubuh Sidin, di sekeliling Sidin karena bila sembahyang. Dan itu ada yang melihat itu kayak itu. Sidin pun ternyata ditanya juga sama, melihat juga nih hati Sidin. Fayadkhulu min tahti komisi, bahkan ular itu sampai masuk ke bawah komis, ke bawah gamis Sidin, hatta yakhruja min jabihi, sampai kemudian keluar ular itu dari gomis, dari apa nih baju Sidin, dari kantong, keluar di kantong. La ya masuk, beliau pun tidak menyentuh, dibiarkan Sidin saja. Faqila lahu ala tunahil hayati anka, tunahal hayatu anka. Wahai Abu Amir, wahai Amir bin Abdillah, apakah engkau tidak merasa takut dengan ular itu? Ular itu sebenarnya ular jadi-jadian. Nah, kan ada kayak kita nih kan rajin penglihatnya salah terus melihat model hantu kah apakah itu. Tapi Sidinnya tenang-tenang aja. Kalau kita biasanya ya kesurupan tuh lah, iyalah. Kalau Sidin kada kesurupan, tenang aja Sidin. Kisah ada juga. Cuma orang lain ada tahu ya, dapat. Wahai Amir, apakah engkau tidak takut terhadap ular yang keluar masuk di tubuhmu itu? Qala inni la astahyi minallahi azza wajalla. Aku lebih malu, aku sebenarnya malu kepada Allah. Malu kepada Allah. An aqafa siwahu, karena aku bila takut dengan ular aku menjadi takut seolah-olah kepada selain Allah. Waduh, supan ya Sidin. Mun aku takutan aku supan dengan Allah. Kenapa supan? Seolah-olah aku takut kepada selain Allah masih ada juga di hatiku. Masya Allah. Jadi dia merasa nyaman, merasa bahagia meskipun dalam keadaan kesusahan, kebencanaan tadi. Rohah, di hatinya ada rohah. Suatu kali beliau hendak meninggal dunia. Beliau menangis pas anak meninggal, menangis Sidin, menangis benar. Faqila, maka dikatakan orang kepadanya, Faqala, kenapa pian menangis? Nah, kenapa pian menangis hendak meninggal? Apakah pian takut dengan kematian atau pian takut dengan dunia? Wa mali la abka, bukan semua itu bagiku, aku menangis bukan karena urusan dunia, aku menangis ini lain. Aku tidak sempat lagi mengerjakan sembahyang pada malam hari yang dingin, di musim dingin. Wa qiyamil lail, aku tidak bisa lagi jama'al hawajiru, berpuasa pada hari yang panas, atau wa qiyamil lail, atau sembahyang pada malam hari di waktu yang dingin. Jadi di Arab tuh ada musim panas, ada musim dingin. Bila panas tuh panasnya luar biasa, paling sulit berpuasa. Aku suka keadaan itu supaya aku kawa berpuasa, dan itu jadi amalanku. Bila di Arab itu ada musim dingin, dinginnya bukan main. Pernah ke Arab pas musim dingin lah. Kita pernah dingin kayak apa aja kita pas keluar dari bis, langsung meloncat kita masuk ke dalam bis, luar biasa dinginnya.
Tidak sama dengan kita di Indonesia. Inginnya luar biasa, kayak apa pian? Tapi aku suka aja sih dengan keadaan itu, sehingga aku dapat mengerjakan sembahyang. Masya Allah. Itu yang dikhawatirkan Sidin. Jadi hilangnya amal soleh. Nah ini hati yang orang yang rohah, orang yang nyaman dengan Allah aja wajar. Bo, paham juga Bo? Enggak ada paham diulangi pulang di hari lain boy. Nyada boy, Palu ini sudah tuha boy. Bo, Palu ini sudah tuha. Lawan bini itu orang memanggil anu tarus sayang. Pas ada garbus ke rumah Paloy yang olahkan kopi yang wah jangan gitu. Oh anu yang kawan kuni suka anu yang teh aja nya. Oh my darling anu kan apa nih. Jadi panggilan kepada istri sayang, my darling, Mbak Anu dipanggil puput nopel. Waduh. Garbusnya melihat kayak itu apa? Kenapa? Jadi dipanggil sudah Tuhan nih jar memanggil sayang, memanggil apa lagi? My darling, macam-macam, my love, nih macam-macam. Palu ini, kenapa aja garbus berdiaman aja garbus lajar? Kenapa? Sebenarnya garbus saya jar. Aku tuh kan ingat ngarannya tuh siapa aja lebih ikut jar. Lupa sudah apa namanya jar, jadi aku panggilnya itu lagi jar, boleh diaman aja garbus saya jar. Bandung kita nih rasa paham tapi tidak paham, tapi mudah-mudahan dengan perasaan paham itu lalu Allah memahamkan paham nya. Paham itu bukan kita pintar, tidak, tapi karena Allah meletakkan kita paham, jadi paham kita. Mun Allah kadang meletakkan kita kada paham belum lagi saatnya toh. Jadi rohah kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup itu bukan sebenarnya pada materi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'as syamsi ija tola'at ma'asamsi ija'at barat. As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'asamsi ija tola'at ma'asamsi ija'at barat. Hulmunal wahidu huwan nabi Muhammad wa nas'udu biwujudina ma'an nabi Muhammad wa la nad'u illa ilaika ya nabi Muhammad. Nang minggu semalam Bu, nang minggu semalam adalah salawatnya lah. Ini bingung nih. Adakah halaman 69? Dapatkah? Bapak sambung ulang, adakah? As-salatu wassalam ala sayyidil anwarin ma'as syamsi ija tola'at ma'as syamsi ija'at barat. Ya li jamali qulubuhum man ahaban nabi Muhammadar Rasulullah ibrahu bi qarbillah. As-salatu wassalam ala sayyidil anwari ma'as syamsi ija tola'at ma'as syamsi ija barat. Anta ma'aman ahbabta fa ahbib nabiyya.